bisa menjadi contoh buat anak muda kedepannya, bahwa modal itu bukan halangan untuk kita berwirausaha. Om Santi Santi Om. Om santai-santai Om. Waduh, cukup menarik sekali nih Pak Wensiatnya. Singkat, jelas, namun mengena ya. Dan di usia muda Bapak pada saat itu sudah berjuang keras untuk bisa memiliki usaha sendiri. Hingga sekarang sukses dan semoga makin sukses ya Pak. Baik, ini sudah mulai banyak pertanyaan yang sudah muncul di chat. Saya juga akan memberikan pertanyaan secara langsung nanti dengan buka video kepada narasumber. Namun kita mulai dulu dengan yang di chat. Yang pertama yaitu dari, oke, baik, dari Igusti Ayu Made Agung. Ya, yang terhormat Pak Agung. Oke, ini kayaknya ke BTN ya Pak ya. Ya, yang terhormat Pak Agung. Oke. Ya. Yang terhormat Pak Agung, mohon arahannya di mana dalam masa COVID ini saya dan teman baru mendirikan usaha. Oke. Baik. Yang terhormat Pak Agung, mohon arahannya di mana dalam masa COVID ini saya dan teman baru mendirikan usaha di bidang minuman beralkohol, di mana penjualannya melalui online. Bagaimana sebaiknya untuk mendapat pembiayaan bank, apakah dalam bentuk badan hukum atau perorangan, dan syarat apa yang harus dipenuhi? Suksma. Baik, Pak Agung Tri, mungkin bisa dibantu. Baik, Swastiastu. Oke, Pak Swastiastu. Gusti Agung Made Agung ya. Gusti Made Agung, oke. Oke, sebenarnya kalau perorangan juga bisa, badan hukum juga bisa. Jadi sepanjang memang kan kalau misalnya yang usaha kecil itu kan tidak harus berbadan hukum. Ya, yang penting izin usahanya ada. Nah, kalau beralkohol ini saya masih mempertimbangkan karena saya mau cek dulu data, bukan, peraturan internal kami. Alkohol ini konteksnya apa gitu. Kalau alkohol dalam bentuk biasanya kalau alkohol agak sensitif bagi pemerintah soalnya. Ya, walaupun banyak sebenarnya peminat secara diam-diam, arak Bali kan juga banyak yang dijual kan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang salah. Pak Made Agung, atau silahkan nanti saya nanti replay chatnya, hubungin saya di nomor aja 0811 444 188. Ya. Jadi untuk semeton yang ada di Bekasi atau di Jabodetabek atau yang minta informasi ke cabang PTN terdekat, silahkan WA saya di 0811 444 188. Oke, sukses semua. Oke, yang sudah bantu chat nomor HP-nya Bapak. Baik, ini pertanyaannya karena mungkin agak lebih detail ya, jadi akan dijawab langsung oleh Bapak Agung Tri. Baik, selanjutnya adalah, ya, yang terhormat Pak Wayan Siatnya, mohon tipsnya bagaimana untuk memunculkan keberanian untuk berwirausaha, khususnya bagi seorang pegawai yang sudah terbiasa dengan pemasukan reguler sehingga tidak berani mengambil resiko. Terima kasih. Pak Wayan Siatnya, mungkin di-unmute dulu, suaranya belum kedengaran. Sebelah kiri bawah. Pak Wayan Siatnya. Ya. Halo? Ya, sudah kedengaran Pak. Oh, kedengaran Pak. Saya sih punya prinsip gini ya, teman-teman. Kita bekerja karena ada masalah. Semakin besar masalah yang kita hadapi, maka semakin besar kesempatan yang kita akan peroleh. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, tentu akan semakin banyak kesempatan kita untuk belajar. Jadi jangan pernah takut berwirausaha, jangan pernah takut, jangan berhenti ketika kita ada masalah. Karena masalah itu akan mendewasakan kita, masalah itu akan memberikan kita lebih banyak pengalaman. Itu sih. Halo? Ya, berarti jangan takut ya, misalnya modal berani juga nih, harus berani dulu ya, berani mencoba. Iya. Jangan berhenti ketika ada masalah gitu. Pokoknya jangan berhenti, pokoknya move on ya, terus maju, pantang mundur. Baik.
Baik, menarik sekali. Ya, itu adalah pertanyaan dari Ibu Grace Simamora. Dan pertanyaan berikutnya ini dari Pak Sujana, ini kepada Pak Wayan Siatnya ya? Ya. Oke, Pak Sujana ada di sini tidak? Mungkin saya berikan waktu untuk bisa bertanya langsung. Pak Sujana? Ya, Om Swastiastu. Swastiastu, Bapak. Punapi Gatre? Sehat. Sehat. Baik, silakan bertanya Bapak. Ya, tadi pertanyaan saya melihat perkembangan dari usaha Pak Wayan ini yang dari nol begitu ya, dari kontrakan dan bisa berkembang semakin besar. Saya kira bagaimana dalam mengusahakan modal tentunya, karena kan untuk mengembangkan usaha tidak hanya niat saja, tidak hanya tekad saja, tapi perlu adanya support dana tentunya untuk usaha dimaksud. Jadi kira-kira bagaimana kiatnya untuk bisa mensupport niat tadi untuk bisa mengembangkan usaha. Itu saja pertanyaan dari saya. Oke, Pak. Terima kasih buat Pak Sederajat. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya awalnya dengan modal 10 juta berusaha. Dari 10 juta itu kita olah, kita bekerja. Di situ kita ada keuntungan. Dengan keuntungan itu kita investasikan lagi, buat kerja lagi. Dan untuk kalau sekarang ini kami bekerja sama dengan BRI. Jadi saya memang ada pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia. Karena apapun usahanya, mau kecil, mau besar, pasti butuh modal dan itu melalui pinjaman. Cuman masalahnya di bank itu yang jadi kendala itu pinjaman untuk pinjaman besar itu kan pakai agunan. Jadi mungkin pihak bank kita punya nilai agunan 5 miliar, jadi paling kita bisa 4 miliar. Bisa nggak dari pihak bank kita punya agunan 5 miliar, tapi kita ingin pinjaman 10 miliar untuk meningkatkan omset penjualan. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita mau masuk ke modern market, masuk ke kayak Indomaret gitu, satu item itu listing fee-nya 5 miliar, Pak. 2,5 miliar. Kalau kita punya 4 item, berarti kita harus keluarkan 10 miliar untuk bisa jualan di Indomaret, di Alfamart, seperti itu. Itu sih kendala kami, memang kalau di bank itu pinjamannya segini. Kalau kita mau lebih, berarti kita mesti tambah agunan lagi gitu. Itu sih, Pak. Itu yang saya sampaikan. Baik, Pak Sujana, apakah sudah cukup atau perlu informasi lain dari narasumber yang lain? Baik, saya rasa cukup. Cukup. Untuk kesempatan yang lain untuk bertanya. Baik, oke. Ya, yang lanjutkan dari kolom chat di sini ada dari Ibu Niwayan Nila. Baik, Ibu Niwayan Nila ada di sini? Iya, ada. Ya, oke, Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Ya, Ibu mau bertanya dengan siapa? Ini kayaknya terkait kepada koperasi atau kepada BI dan atau Bank BTN, Ibu? Bapak Agung. Ya, Bapak Agung. Terkait pemodalan nih sepertinya. Silakan, Ibu. Ibu? Iya. Ya, oke. Yang bantu jawab ya. Bantu Iya. memberikan pertanyaannya. Oke, baik. Nggih, Bapak Agung, saya akan memulai usaha mebel di bulan Desember 2020. Sebelumnya saya menjadi reseller mebel teman melalui marketplace. Saya ingin merintis usaha mebel sendiri, saya masih minim dana untuk modal. Pembiayaan dana seperti apa yang bisa saya ajukan untuk membantu permodalan usaha awal saya? Kemudian strategi apa yang harus saya lakukan untuk melakukan pemasaran agar memperoleh konsumen dan barang bisa terjual? Mungkin terkaitnya juga dengan narasumber lain. Mohon bimbingan ya, Pak. Oke, semua Mbak Laura. Swastiastu, Bu Wayan Nila. Iya, Swastiastu. Oke, ini kan Desember 2020 nanti akan. Jadi
Jadi sebenarnya tadi yang sudah sampaikan bahwa memang minimal 6 bulan, tapi kalau misalnya pernah menjadi reseller di marketplace, mungkin itu bisa dijadikan sebagai bagian dari experience Ibu dalam merintis usaha. Untuk Iya. permodalan, karena ini sifatnya menurut saya sih modal kerja nih Ki, karena yang dijual mebelnya, jadi Iya. memang membutuhkan modal. Nanti gini, berapa modal yang dibutuhkan? Ini kalau misalnya menyentuh angka sampai dengan di atas 50 juta sampai 500 atau 1 miliar, biasanya kan mau usaha modal kecil, jadi memang perlu agunan sebagai tambahannya. Oke, jadi agunan ini berupa kalau di kami tanah dan bangunan yang ada. Iya. Terus nanti untuk lebih misalnya laporan keuangan, terus kemudian segala macam, dari tim kami sudah bisa membantu sih. Berapa nanti kira-kira butuh modalnya, itu biasanya kita mengecek kira-kira ini 1 bulan laku berapa, sehingga 1 tahun akan menjadi berapa, modal yang dimiliki berapa, kebutuhannya akan menjadi berapa, nanti bisa kita assess satu persatu, Bu Wayan. Jadi dan memang kami sangat concern untuk membimbing A to Z-nya dari awal sampai akhir itu secara detail satu persatu. Silahkan nanti sekali lagi bisa dihubungi di nomor kontak Tiang Dumon ya, nanti biar kita detailin, nanti Tiang kirim timnya untuk bisa didiskusikan. Oh iya. Kenten, nggih. Kenten, Iya. kenten Bu Wayan nggih. Nanti di WA aja, Niko bisa di WA, bisa ditelepon nomornya. Nggih, sukses semua. Nggih, suksma Pak Agung Tri. Nggih. 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 Ini Niki Pak Agung Tri baik sekali loh, sudah mau share nomor WA-nya loh. Ini udah banyak banget orang yang sudah mencatat. Jangan kaget Pak, nanti terkenal Pak, baik yang telepon. Mudah-mudahan bukan telepon minta dana pinjaman ya Pak ya. Pinjaman tanpa pengembalian ini. Tanpa pengembalian atau tanpa agunan. Baik, Niki kayaknya pertanyaan juga sangat relevan juga dengan Bapak Inyoman Aryawan Atmaja. Mungkin bisa dibantu Bapak dijawab? Nggih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, sebenarnya perlu ada penguatan dari sisi kapabilitas. Sebaiknya daftarkan apakah punya badan hukum atau tidak kepada instansi atau dinas terkait di kotanya. Misalnya domisilinya di Bekasi, ya didaftarkan perusahaannya ataupun bukan perusahaan kepada dinas terkait, sehingga mendapatkan fasilitas pembinaan secara kapabilitas. Nah, Bank Indonesia juga di Bandung tepatnya bisa melakukan pembinaan seperti itu, atau di BUMN lain juga bisa memberikan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan baru sehingga mereka bisa meningkatkan kapabilitasnya. Kemudian yang kedua, yang sangat penting juga bagi teman-teman umat Hindu yang mau berusaha adalah bagaimana mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, begitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tri dan juga Pak Wayan, Pak Agung ya. Pertama, seluruh di 2021 nanti ada namanya program pemulihan ekonomi nasional. Nilainya sebesar 351 triliun. Jadi sangat besar. Jadi semua usaha UMKM termasuk korporasi akan diberikan pinjaman dengan fasilitas khusus dan bunga khusus, begitu. Tadi sudah disampaikan, KUR itu 6%, tidak 3% lagi, begitu. Nah, itu bisa diakses oleh seluruh perusahaan atau UMKM yang kita ada di umat kita. Kemudian yang kedua, program khusus di 2021 itu adalah ada yang namanya korporasi, juga akan diberikan bantuan permodalan oleh pemerintah dengan skim-skim tertentu. Nah, ini belum keluar skimnya, nanti mungkin sekitar Januari Februari akan keluar. Dan apa yang menjadi sangat bagus program pemulihan ekonomi nasional ini? Ini sudah dijamin dengan asuransi oleh pemerintah. Jadi tadi tidak ada lagi provisi dan asuransinya, begitu. Jadi sudah dijamin oleh pemerintah, begitu. Jadi sudah diberikan dari hulu sampai hilirnya oleh pemerintah.
baik dari bagaimana mempermudah dari dokumennya, kemudian prosesnya juga dipermudah, bunganya juga dipermudah, kemudian dijamin, diasuransikan oleh pemerintah. Jadi itu program pemerintah yang di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Jadi bisa dilakukan oleh seluruh UMKM yang ada di Indonesia, termasuk UMKM yang dimiliki umat Hindu. Dan yang terakhir lagi adalah akseslah seluruh CSR yang dimiliki oleh BUMN. Ini yang sering kali tidak dilakukan oleh kita, umat Hindu. Ya, jadi umat Hindu itu ada CSR di Bank Indonesia, ada CSR di seluruh BUMN. Itu bisa dilakukan akses menjadi binaan UMKM-nya. Dan itu adalah dana hibah yang tidak perlu dikembalikan. Nah, ini yang seringkali tidak dilakukan oleh umat Hindu. Banyak dimanfaatkan oleh umat yang lainnya. Nah, saya mendorong seluruh tokoh masyarakat, ketua Banjar, tokoh-tokoh agama melakukan akses terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya Banpres, Bantuan Presiden Produktif. Seluruh usaha-usaha kecil, pedagang bakso, warung-warung kecil, itu dapat 2,5 juta bantuan produktif dan tidak perlu dikembalikan. Jadi beberapa hal ini bisa dilakukan sehingga teman-teman ataupun umat Hindu yang mau berusaha dan punya usaha bisa tetap survive di masa pandemi ini. Saya kira itu Mbak Laura. Terima kasih. Baik, lengkap sekali ternyata program pemerintah yang mungkin baru kita ketahui di sini ya Pak ya. Mungkin kita juga harus inisiatif rajin-rajin untuk melihat program pemerintah. Mohon maaf nih Pak Inyoman Aryawan, mungkin apakah program-program itu juga memang bisa kita akses di websitenya BI atau memang ada mungkin channel yang bisa kita lihat? Websitenya itu ada di Kementerian Keuangan, Kemenko Keuangan, dan juga Otoritas Jasa Keuangan, dan juga di Bank Indonesia. Jadi semua lembaga pemerintah pemegang pemangku kebijakan itu sudah memiliki semua informasi itu. Cuman permasalahannya adalah umat kita sering tidak aktif untuk mengakses itu. Baik. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya. Ternyata lengkap sekali dan ini sangat bermanfaat buat kita yang ingin mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan modal kerja dalam memulai usaha. Baik, pertanyaan sudah mulai makin banyak, makin panas sepertinya jam sekarang ini. Baik, yang berikutnya adalah saya akan tunjuk dulu karena tadi sebelumnya sudah ada chat saya mau nanya langsung Bapak Agung Wirakusuma terkait mengenai koperasi. Baik, Bapak Agung Wirakusuma mungkin akan bertanya langsung ke Bapak Wendita ya. Silakan Bapak Agung. Silakan. Swastiastu Pak Wayan Dipte, narasumber yang lain. Swastiastu. Tiang Agung dari Bekasi. Mau nanya ini Pak Wayan Dipte, untuk kiat-kiat membuka koperasi. Sebenarnya di Bekasi ini opportunity-nya sangat tinggi ya, sangat besar. Karena ada 800 KK di sini. Cuman challenge-nya adalah gimana caranya meyakinkan stakeholder yang ada di Bekasi bahwa koperasi ini memang sangat-sangat diperlukan kan, dan walaupun kita terlambat, mungkin jauh terlambat dari umat-umat yang lain kan, dan cuman kita harus memulai. Gimana kiat-kiatnya Pak Wayan Dipte? Baik, terima kasih Pak Agung. Sebenarnya mendirikan koperasi itu sangat mudah ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kami lakukan untuk umat kita, ya saya contohkan di Cijantung saja deh. Di Cijantung, kebetulan saya banyak terlibat di situ. Nah, kita waktu itu ngumpul dengan para ketua-ketua subtempe. Di Cijantung itu ada 8 ketua subtempe. Dan tokoh-tokoh lainnya yang kita anggap sebagai pre-mover ke depan. Nah, disitulah karena akhirnya minat daripada masyarakat cukup tinggi dan juga ada beberapa tokoh-tokoh yang bisa melid di dalam rangka mewujudkan koperasi ini, ya akhirnya terbentuk. Jadi di Cijantung itu saya nggak tahu Pak
Agung Wira kenal sama Pak Dewo Banjar dari Gianyar. Nah, beliau adalah punya showroom mobil sebenarnya. Beliau adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Nah, beliau itu yang sangat sangat tahu bagaimana memajukan koperasi karena beliau sudah menjadi anggota koperasi di Gianyar. Kemudian ada Pak Made Wijo. Nah, beliau ini juga punya showroom untuk motor. Nah, ini juga tokoh-tokoh yang memberikan semangat kepada warga yang lainnya. Dan tentunya dengan dukungan Ketua Tempe dan juga beberapa umat kita yang memang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela, nah akhirnya bisa kita wujudkan. Yang tadinya memang di Cijantung itu dimodali dulu dari pura. Waktu itu dimodalin oleh pura sekitar 5 juta untuk menunjukkan bisa nggak diwujudkan koperasi. Nah ternyata dengan modal 5 juta itu artinya koperasinya bergerak dengan bagus. Nah akhirnya sepakatlah mereka duduk, ya kebetulan Tiang juga yang memberikan arahan waktu itu bagaimana mendirikan koperasi. Nah di undang-undang yang sebelumnya kan mendirikan koperasi itu syaratnya adalah 25 orang untuk koperasi primer kalau di satu provinsi. Tapi kalau misalkan antar provinsi karena anggotanya ada di luar Jakarta juga ada, syaratnya adalah 70 pada waktu itu. Nah, dengan undang-undang yang baru, undang-undang Omnibus Law, walaupun belum ada PP-nya, nanti akan lebih mudah lagi. Dengan 9 orang pun bisa mendirikan koperasi. Nah, saran saya, mulai dari yang kecil dulu. Nah, tentu dengan mengajak dulu tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan. Nah, tunjukkan dulu kalau nanti koperasinya bisa bergerak dengan bagus, ya baru kita laksanakan dengan mengajak yang lainnya. Memang secara bertahap, dalam koperasi itu kuncinya adalah bagaimana kita membangun kebersamaan. Ya, karena koperasi itu kan dari, oleh, dan untuk anggota. Dan saya yakin kalau ini bisa dikembangkan, sebagaimana tadi yang saya paparkan di Wiganga di Kupang itu koperasinya memang luar biasa. Sudah menjadi contoh. WHO pun, World Bank pun juga mengakui koperasi di Wiganga itu. Sudah menjadi benchmark. Karena tokoh-tokoh yang ada di situ memang sudah menjadi panutan dari warga yang lain. Nah, saya yakin di Bekasi yang jumlah umatnya 800 orang, ini merupakan potensi yang besar sebenarnya untuk membangun ekonomi umat di Bekasi. Di Cijantung cuma 350 orang sebenarnya umat kita. Tapi yang menjadi anggota sekarang udah 362 karena ada anaknya juga bergabung gitu. Nah, itu barangkali Pak Agung, mudah-mudahan ke depan nanti kalau seandainya perlu ketemu nanti saya ikut bantu lah. Barangkali cukup. Baik, Pak Ya. Agung Wira Kusuma, sudah cukup? Nggih. Kapan-kapan Tiang mau konsultasi nih sama Pak Wayan. Siap. Sebenarnya di Bekasi ini sebenarnya sudah ada UD, Pak. Nah, sekarang mau ditingkatkan. Kalau UD ini kita sudah berjalan setahun, ya punya modal lah 50 juta kan dan. Iya. Nah, ini mau ditingkatkan menjadi koperasi. Nah, tapi cocoknya nih sebenarnya apakah memang simpan pinjam atau jasa atau napi cocoknya Pak Wayan? Gini, sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh warga? Oke. Nah, seperti di Cijantung kita lebih fokus ke toko. Tapi dalam prakteknya sekarang ya seperti tadi saya sampaikan, karena umat di Cijantung itu juga perlu kendaraan, ya perlu motor, perlu mobil. Jadi konsepnya di Cijantung itu sebagaimana tadi saya sampaikan, ada warga kita yang punya showroom. Nah, kalau dia menjual katakanlah kijang misalnya, di luar harganya katakanlah 375 juta. Nah, melalui koperasi dia bisa jual lebih murah, tapi nanti anggota itu harus mau berbagi. Katakanlah 370 misalkan. Nah, margin 5 juta itu mau berbagi berapa?
Nah, itu yang dilakukan oleh koperasi. Nah, kemudian belakangan yang berkembang juga adalah kredit untuk modal usaha. Nah, ini lagi berkembang di Cijantung ini. Tahun lalu kita bisa memberikan pinjaman kepada anggota itu untuk modal kerja sampai 1,2 miliar. Nah, itu dilakukan dari modal penyertaan dari Puro kebetulan punya kas, dan juga dari warga-warga lain yang mau melakukan penyertaan di koperasi. Sehingga koperasi itu berkembang, yang tadinya dari toko, kemudian ada kredit, kemudian di jasa otomotif, kemudian tiketing dan yang lainnya. Itu barangkali Pak Agung nanti kita bisa diskusikan lah lebih detail. Satu lagi Pak Wayan, tadi yang dibilang mengenai teknisnya nggih. Kita kan tiang orang awam ini memang pekerja pabrik nih, tapi pingin ya mensejahterakan umat yang ada di Bekasi. Nah, bagus. Niat yang bagus itu. Mengenai sistemnya, kalau kita simpan pinjam, mengenai orang-orang profesional, itu penanganannya seperti apa ya Pak Wayan? Nanti kalau untuk simpan pinjam, nanti harus ikut dulu SKKNI. Standar kompetensi ya, kompetensi kerja itu nanti ikut. Jadi harus dari manajernya harus punya sertifikasi dari BNSP dan sebagainya. Oh, itu orang ya nanti detailnya supaya jangan terlalu lama kita diskusi di sini, nanti kan kurang enak nanti. Ya. Umat yang nanti lain. Boleh di-share nomor HP-nya Pak Wayan Dipte. Oke, catat aja nomor HP yang 0821 1209 5527. 227 terakhir kenapa? 0821 1209 5527. 5527. Nggih. Semua. Giring. Semua Pak Wayan. Giring. Yang sudah bantu, Om Swastiastu. Yang sudah bantu ketik di chat juga nomor telepon Pak Iwan Dipte. Seperti narasumber kita nih pada bares-bares ya, mau membagi nomor teleponnya. Jadi sangat mulia sekali, mau bagi ilmu juga, bahkan membantu langsung dengan memberikan nomor handphonenya. Ya, sisa hidup itu untuk berbagi itu. Iya, betul sekali. Baik, ini sepertinya sudah ada yang raise hand, Bapak Trisno Gonjol. Bapak Trisno Gonjol, apakah ada di sini? Bapak Trisno Gonjol? Bisa di-unmute dulu? Bapak Trisno Gonjol? Ya. Bapak Trisno? Oke, baik. Yang skip dulu sebentar. Yang akan lanjut ke Bapak Ditya Ribawa. Ya, ini ke Pak Putu Dipte, ke Pak Dipte lagi. Oke. Wayan Dipte, bukan Pak Putu ya. Ya, salah ketik ini tentunya. Baik, terkait Omnibus Law, ya, bagaimana koperasi harus menyikapi baik untuk koperasi baru ataupun yang sudah berjalan. Terima kasih. Ya, singkat jelas padat pertanyaannya. Mohon dibantu jawab. Ini Pak Dewi Arimbawo, Dewo ya? Ditya Arimbawa. Ditya Arimbawa. Di Omnibus Law itu kan sebenarnya niatnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkoperasi. Nah, memang konsep ini sebenarnya ditiru dari negara-negara lain. Di negara lain itu, di Italia itu hanya 3 orang boleh mendirikan koperasi. Jadi tentu tidak semua koperasi hanya bisa didirikan oleh 3 orang. Ya, jadi di Italia itu contohnya adalah koperasi petani anggur. Petani anggur kalau dia mendirikan usaha sendiri dengan lahan yang sempit misalkan, kan tentu dia tidak bisa memproses anggurnya. Nah, dengan bergabung dalam 3 atau 4 atau 5, nah dia mendirikan koperasi, dia bisa memproses anggurnya menjadi wine. Nah, itulah yang dilakukan sehingga akses permodalannya juga lebih mudah. Nah, karena di negara-negara barat itu seperti tadi saya sampaikan, memang ada treatment yang berbeda terhadap koperasi. Kalau di Eropa, koperasi-koperasi itu diberikan subsidi bunga. Jadi artinya kalau orang bergabung di koperasi,
ya dia akan mendapatkan bunga lebih murah dibandingkan dengan kalau dia sendiri-sendiri. Nah, di kita kan tidak seperti itu. Ya. Nah, itulah kenapa mereka bergabung. Kenapa koperasi-koperasi di Eropa itu bisa berkembang dengan baik. Bahkan seperti sepak bola aja, Barcelona itu adalah wadah koperasi. Nah, di Indonesia pemerintah itu ingin mendorong ke arah situ. Lebih mudah orang mendirikan koperasi, tidak perlu sampai 20, tapi dengan 9, tapi dengan kedepannya tentu kalau misalnya disimpan pinjam, kalau cuma 9 orang, kan perlu modal yang besar. Karena simpan pinjam itu tidak boleh misalkan menarik uang dari masyarakat. Dia hanya boleh dari anggotanya gitu. Nah, kedepannya tentu anggotanya harus bertambah banyak gitu. Nah, ini tentu harus diatur di dalam PP-nya ke depan. Koperasi-koperasi mana yang boleh misalkan didirikan oleh hanya 9 orang. Nah, saran saya dari koperasi-koperasi yang ada, kalau bisa memberikan masukan kepada pemerintah di dalam PP-nya, koperasi yang mestinya boleh didirikan oleh 9 orang itu di sektor jasa misalkan. Katakanlah di jasa ekspor misalkan. Ya, jasa ekspor itu kan tidak perlu banyak orang anggotanya. Nah, di situ boleh didirikan oleh 9 orang. Nah, kalau disimpan pinjam terlalu berat kalau misalkan hanya 9 orang, apalagi akan memerlukan modal besar untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya. Jadi takutnya nanti kalau hanya 9 orang yang memiliki koperasi itu adalah hanya orang-orang kaya saja gitu. Nah, nanti akan muncul koperasi-koperasi yang dalam tanda petik gitu ya, yang nakal gitu. Dia berkedok koperasi tapi dia sebenarnya prakteknya adalah bank. Didirikan oleh hanya 9 orang tapi dia meminjamkan kepada orang lain. Nah, itu barangkali Pak Arimbawo, saran saya. Silakan, Putu. Baik, menarik sekali informasinya nih, Niki. Pak Dwi Arimbawo, apakah sudah cukup penjelasannya? Apakah ada di sini? Semua, Pak Wayan. Nggih, terus. Baik, nggih. Ya. Baiklah, sebelum Tiang lanjutkan, Niki, Tiang mau bertanya langsung ke Bapak Wayan Siatnya. Boleh ya, Pak? Baik. Di-unmute dulu. Oke. Ya. Ya, boleh. Niki, Tiang mau bertanya langsung. Berbicara mengenai tadi cerita kisah suksesnya ya gitu ya. Pasti juga pernah mengalami up and down dalam perjalanan bisnisnya. Nah, terkait mengenai up and down ini pasti juga ada kegagalan yang sudah dialami gitu. Sempat nggak berpikir untuk menyerah pada saat itu? Itu sempat juga pastinya kan dengan begitu banyak penolakan sampai akhirnya jadi berhasil sekarang. Sempat nggak berpikir untuk menyerah dan akhirnya apa triggernya, pemicu utamanya akhirnya mulai bangkit lagi untuk ya kita mau saya mau berusaha lagi gitu loh. Jadi bisa dikasih masukan kepada kami mungkin yang ya mungkin nanti ke depan juga mungkin ada adik-adik kita di sini yang mau berusaha, termasuk saya sendiri juga mungkin akan berusaha. Bisa dibantu, Pak? Oke, terima kasih Pak Putu Laura. Sebenarnya gini, saya waktu itu sudah memutuskan untuk berwirausaha. Jadi dalam pikiran saya, dalam hati saya tidak ada istilah kata menyerah. Seperti yang tadi saya bilang, semakin banyak masalah, semakin banyak kesempatan untuk belajar. Semakin besar masalah, semakin besar juga kita untuk punya kesempatan untuk belajar. Jadi dalam diri kami itu tidak ada kata menyerah, karena kami punya visi dan misi bagaimana produk kami ini menjadi brand nasional. Jadi kita lebih mengedepankan visi dan misi daripada masalah yang kita hadapi. Itu sih Mbak Laura. Iya. Halo? Iya. Betul. Ya, jadi intinya tetap tidak menyerah apapun yang terjadi. Nah, masalah terkait dengan bisnis Bapak, itu kan Bapak kebetulan kacang putri Bali ya. Nah, saya juga ada bisnis lain di buah, betul? Iya, saya punya kebetulan kan saya ada ada pengembangan bisnis. Saya juga ada usaha buah,
kita juga punya usaha ekspedisi untuk Jakarta, Bali, Bali, Jakarta. Jadi saudara-saudara Bali yang mau pindah rumah atau pindah kerja mutasi dari Bali, Jakarta, Jakarta, Bali bisa menghubungi saya. Ya. Gitu. Jadi Nah. kalau untuk usaha buah kita tuh petani-petani Bali itu kan kita buahnya untuk di Bali itu kan ada 2 jenis, mangga sama durian. Kalau di Singaraja itu yang terkenal mangga sama durian. Jadi kita punya beberapa pengepul petani. Pengepul dari kita terus pengepul petani. Jadi kita bisa mendistribusikan buah itu untuk daerah Denpasar, Lombok dan Jakarta untuk saat ini. Baik. Apakah bisnis buah ini sudah termasuk untuk ekspor juga, Pak? Untuk buah belum. Buah masih belum. Lombok, Denpasar sama Jakarta. Oh, masih daerah domestik ya. Tapi terkait dengan kacang sudah mulai ekspor ya? Sudah mulai ekspor. Ya, baik. Oh ya, ada yang mau bertanya langsung nih sepertinya. Spesial tamu kita, VIP tamu. Ini Bapak Ketut Gunarte. Saya panggilnya Bli, biar kelihatan lebih muda katanya. Bli Ketut Gunarte, mungkin silakan bertanya Bli Ketut kepada siapa? Oke, terima kasih Bu Ola. Saya sih lebih spesifik bertanya kepada seluruh narasumber saja. Karena niat kami DPC Prajaniti semakin banyak ada namanya Wayan Suyadnya. Semakin banyak umat yang menggeluti UMKM. Semakin banyak umat berwirausaha. Yang katanya Pak Nyoman Aryawan, jangan hanya menjadi ASN. Webinar ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat ataupun umat kami yang ada di Bekasi maupun umat Hindu yang ada di luar Bekasi. Kalau saja tidak ada COVID, kami lebih cenderung mengadakan workshop langsung ataupun kayak model seminar langsung, pelatihan langsung. Yang saya butuhkan di sini Pak Wayan Suyadnya barangkali langsung bisa waktunya nanti saya minta untuk menjadi narasumber untuk bisa berbicara mempraktekkan langsung atas usaha tersebut. Yang kedua, pihak perbankan Pak Agung dan Pak Dipte maupun Pak Nyoman selaku praktisi keuangan dan Pak Wayan Dipte selaku praktisi koperasi sangat dengan protap COVID kami akan lakukan, akan mengundang secara langsung untuk bagaimana berdiskusi baik dalam konteks pembiayaan, baik dalam konteks aplikasi seperti Pak Wayan Suyadnya, baik konteks teori dari Pak Wayan Dipte sendiri. Tentu sekali lagi dengan protap COVID dengan peserta tidak maksimal. Harapan kami dari DPC Prajaniti dan pengurus sangat bahagia jika uluran tangan Bapak narasumber tersebut bisa kami harapkan. Sekian pertanyaan saya, Maula. Terima kasih Pak teman-teman narasumber semuanya. Baik. Terima kasih. Ya. Mute. Ya, mohon maaf terjadi mute di sini. Ya, terima kasih kepada para narasumber dan kepada para peserta yang sudah melakukan sesi tanya jawab. Dan sebelum saya tutup untuk sesi tanya jawab ini, dan sebelum juga saya umumkan 5 pertanyaan terbaik yang terpilih, izinkan saya untuk memberikan sedikit ringkasan materi yang telah dibawakan oleh para narasumber. Kita mulai dengan ringkasan materi dari Bapak Iwayan Dipte. Boleh saya selah dikit? Boleh, silakan. Sebuah kewajiban moral kepada sponsor yaitu Putri Bali Kacang Baliku, ya. Dan ini kepada saudara saya, sahabat kami
dari pihak perbankan, Pak Agung, maupun Pak Nyoman Aryawan di Kupang sana, atau Pak Wayan Dite. Produknya Putri Kacang Bali sudah masuk supermarket, begini kemasannya. Jadi saya promosikan sengaja ini. Mohon kiranya jika ada link di luar sana, kami dengan sangat senang mempromosikan ini, mempromosikan kacang Putri Baliku. Ya, jadi sangat cocok untuk sambil rapat di kantor, ada event apapun bisa digunakan sebagai oleh-oleh. Jangan lupa kacang Putri Bali, kacang Kapri Putri, kacang Baliku. Sekian bola. Ini dibayar oleh saya sama. Baik. Sepertinya ada endorse ya, Bli Ketut Gunarto ya. Sudah cocok jadi influencer nih sepertinya. Diketahui jadi selebgram. Ngomong-ngomong mengenai kacang nih, Bli Ketut, saya sendiri juga ternyata tanpa dinyana gitu, tanpa disangka, saya memang senang sekali beli kacang Putri Bali, tapi nggak nyangka juga ya ternyata sekarang saya ketemu langsung dengan ownernya gitu. Iya, dulu sempat berpikir nih kok namanya kacang Putri Bali gitu ya, kenapa ya gitu. Sekarang, nah mumpung saya belum tutup nih, saya mau tanya, kenapa namanya kacang Putri Bali, Pak Wensiatnya? Ya, di unmute Pak, di unmute suaranya. Halo. Ya, dengar. Ya, ini Mbak Rona. Jadi sebenarnya kacang Putri Bali itu emang kami karena jualan dari Bali disebut kacang Bali. Jadi lebih ke menonjolkan makanan ini dari Bali gitu. Jadi ciri khas makanan dari Bali itu sebenarnya. Sip. Khas Bali ya, jadi kesannya ya. Ya, betul. Dan senang sekali sudah meranah ekspor juga dan semoga sukses ya. Dan semua narasumber juga sudah baik hati juga bagi ilmunya. Semoga sukses di tempat kalian di mana kalian bertugas. Dan sebelum saya melanjutkan lebih jauh, seperti janji saya tadi di awal, saya akan memberikan sedikit ringkasan materi dari para narasumber. Kita mulai dengan Bapak Iwayan Dipta. Koperasi dimiliki oleh sekumpulan orang sebagai anggota dan pengguna jasa, orientasi bukan profit, tujuannya untuk kesejahteraan bersama, dikelola secara demokratis dengan prinsip one man, one vote. Sedangkan UMKM, baik sebentar, ternyata ada, sebentar. Ya, baik. Sedangkan UMKM dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau beberapa orang untuk masyarakat. Orientasinya profit, tujuannya untuk kesejahteraan seseorang atau beberapa orang. Ditentukan oleh pemegang saham terbesar dalam pengambilan keputusan. Menurut data dari Data Olahan Peneliti tahun 2020, jumlah koperasi Indonesia berdasarkan sumber dari Kemenkop dan UKM pada tahun 2019 sebanyak 123.048 unit. Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam sebanyak 64.747 unit. Terdiri dari 19.170 koperasi simpan pinjam, KSP, dan 45.576 unit simpan pinjam atau USP. Selanjutnya jumlah UMKM tahun 2018 adalah 64,19 juta usaha. Tenaga kerja UMKM yaitu 117 juta pekerja atau 97%-nya. Sumbangan UMKM terhadap PDB tahun 2018 adalah hampir 8 triliun. Program pemerintah 2020 yaitu melakukan digitalisasi UMKM. Ada 6 juta UMKM go digital. Bahkan potensi pasar digital mencapai 1,8 triliun. Kementerian Koperasi memfasilitasi dengan adanya Inacraft dan exhibition di luar negeri. Lalu yang sangat menarik adalah pembebasan atau penanggungan tarif pajak yaitu 0,5% dalam PPh 23 tahun 2018. Insentif PPh pasal 21, insentif pembebasan PPh pasal 22, bahkan pengurangan 30% angsuran PPh pasal 25. Insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal adalah 5 miliar. Lalu selanjutnya adalah ringkasan materi dari keynote speaker kita Bapak Inyoman Aryawan Atmaja. Di Indonesia baru 13% UMKM yang masuk ke marketplace. Bank Indonesia memiliki program di mana meningkatkan kapasitas dari SDM dan kemudahan dalam pembiayaan untuk modal usaha. Mayoritas UMKM 69,02% menyatakan membutuhkan modal.
12,5% UMKM tidak terdampak dari pandemi. Bahkan 27,5% UMKM mengalami peningkatan penjualan. Ini adalah akibat dari kesiapan UMKM tersebut dalam digitalisasi. BI telah bekerja sama dengan fintech dan OJK dalam memasuki pasar digital. Bahkan dari Panyomas sendiri juga menceritakan beberapa success story. Salah satunya adalah klaster cabai Asosiasi Petani Hortikura Sleman Yogyakarta, yaitu mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya, pasokan stabil dan kontinu, serta harga yang terkendali atau akses langsung ke pasar. Dan yang kedua, klaster Hortikura Gemaripah 2 Malang, mampu bermitra dengan perusahaan besar, kualitas dan kontinuitas produk terjaga, serta hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah. Yang ketiga, ini yang menarik. Desa Wisata Ngageran Yogyakarta menggunakan omnichannel untuk pemasaran sehingga meningkatkan omset hingga 3,2 M atau 3,2 miliar pada tahun 2019, sekitar 300% naiknya dari omset pada tahun 2012 yaitu 81,2 juta. Akibat dari menjalankan digitalisasi, pengelolaan bahkan memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu klaster pertanian Lembang Agri Jawa Barat, mampu meningkatkan produktivitas hasil tani, akses pemasaran baik online dan offline, bahkan memperoleh pembiayaan. Bahkan juga sudah menggunakan pembayaran secara e-payment, yaitu melalui QRIS dan Payment Gateway. Selanjutnya itu ringkasan materi dari Bapak IGAK Trimarta Wirawan. Jaringan bisnis yang luas, di mana BTN ada 5 kanil, 75 KC, 279 KCP, 485 KK, 24 KCS, 42 KCPS, dan 7 KKS di seluruh Indonesia. ATM Merah Putih terhubung dengan jaringan ATM bersama, Link, Alto, Maps, dan Prima. Aliansi dengan 2024 kantor pos online sebagai kantor layanan kas bank BTN. Lalu ada beberapa program dari BTN. Program kemitraan hadir untuk memberikan solusi kredit kepada masyarakat yang ingin memulai atau meningkatkan usaha mikro dan kecil, yang sedang atau baru dikembangkan, yaitu proses cepat dan mudah, maksimal kredit sampai dengan 50 juta, suku bunga ringan 3% PA, jangka waktu maksimal 5 tahun, bebas biaya provisi dan administrasi. Cukup menarik. Program yang lain adalah kredit usaha rakyat atau KUR. KUR hadir untuk memberikan solusi pembiayaan modal kerja dan investasi untuk meningkatkan kemampuan usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Syarat kredit ringan dan mudah, KUR mikro maksimal 50 juta, KUR kecil maksimal 500 juta, suku bunga 6%, biaya provisi 0%. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi beliau sudah menjelaskan, bisa bertanya langsung dan menghubungi beliau di 0811 444 188. Mohon dikoreksi ya Pak Agung Tri, mungkin kalau ada kesalahan dengan nomor teleponnya. Baik, selanjutnya adalah ringkasan materi dari Bapak Wayan Suyatnya. Memulai awal karirnya pada tahun 1959 dengan merantau di Jakarta, bekerja keras dengan berharap dapat mengubah nasib menjadi lebih baik, dengan berjuang untuk memproduksi kacang sendiri dan memasarkan awalnya dengan cara konsinyasi, mulai dari toko-toko kelontong dan koperasi. Pertama kali masuk ke modern market, mulai di gelar supermarket, lalu berkembang ke retail Superindo, Tip Top, Hero, dan Naga Swalayan. Akhirnya coba merambah ke minimarket yang pada saat itu memiliki 14.500 outlet pada saat itu di Alfamart. Bahkan di Alfamart sendiri memutuskan untuk maklon, yaitu menggunakan merek dari Alfamart-nya langsung. Selanjutnya Kacang Putri Bali masuk ke Indomaret sejak 2012 hingga sekarang setelah 5 kali ditolak. Ini sepertinya karena akibat dari prinsip tidak menyerahnya itu ya. Lalu Kacang Putri Bali juga sudah melakukan offline dan online sales, pasar ekspornya sudah masuk ke Australia dan Amerika, di mana dia sudah menjadi loyal B2B customer ya, selain Singapura. Sekarang ini Kacang Putri Bali fokus ke online sales, yaitu marketplace dan komunitas. Pasar yang paling besar ada di komunitas, yaitu ada 200 komunitas yang telah diajak bekerja sama. Dan Kacang Putri Bali mempunyai mimpi menjadi brand nasional. Baiklah, demikian ringkasan materi dari kami. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi para peserta yang hadir di acara webinar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh para narasumber, kepada keynote speaker juga. Di hari Minggunya kita ambil waktunya untuk berbagi ilmu kepada umat kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya maupun yang sudah standby dari awal acara hingga acara selesai.
Baik, saya akan mengucapkan para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, baik, acara akan saya lanjutkan kembali kepada MC. Kepada MC dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ola yang sudah memandu diskusi pada siang hari ini. Karena untuk ringkasan materi sudah disampaikan oleh moderator, itu artinya kita ada di penghujung acara. Kepada Jero Mangku Nyoman Sumadia, kami persilakan untuk memimpin doa penutup. Terima kasih kepada Made Eti atas waktunya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan Angayu Bagio, terima kasih atas tuntunan dan bimbingan beliau. Telah terlaksanalah webinar pada siang hari ini dengan sangat baik. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini akan dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita semua. Ngiring, kita ambil sikap asana. Om prasada sthitya sarira siwa suci nirmalaya nama swaha. Pranayama mulai. Kalau sudana, Om Sudamam Swaha, Om Mati Sudamam Swaha. Sikap amustikarana, doa kantiang pandu mohon dapat diikuti dalam hati. Om mantra hinam kriya hinam bhakti hinam maheswara yad pujitam mahadeva paripurna tad astume. Om nirgana sukawardi nugrahakam. Om yang Iswara yang Maha Agung, bakti kami tiada sempurna, kerja kami tiada sempurna, perbuatan kami pun tiada sempurna. Engkaulah yang Maha Sempurna. Semoga kami dapat disempurnakan semua hal yang ada kekurangan pada kami. Om yang widiwasa, semoga kami sukses tanpa halangan dan memperoleh kebahagiaan atas anugerah-Mu. Ngiring kita sinap dengan para mesanti. Para mesanti ngawin. Om Santi, Santi, Santi. Om. Inggih, semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mangku untuk doa penutupnya. Ini pasti momen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman para peserta yang mendapatkan 5 hadiah yang dipersembahkan oleh Putri Bali. Dan untuk nanti para peserta yang saya sebutkan namanya, mohon bisa mengirimkan data dirinya ke nomor WhatsApp yang nanti akan saya sebutkan. Untuk 5 peserta yang terpilih adalah yang pertama Bapak Sujana, yang kedua Ibu Grace Simamora, yang ketiga Ibu Niwaya Nila SL, yang keempat Bapak Agung Wirakusuma, dan yang kelima Bapak D. Aribawa. Mudah-mudahan para peserta yang saya sebutkan masih ada di webinar pada siang hari ini. Dan untuk yang sudah saya sebutkan, mohon untuk mengirimkan nama dan nomor handphone ke nomor WhatsApp 0822 3825 3383. Saya ulangi 0822 3825 3383. Sebelum acara webinar ini saya akhiri, mohon kepada seluruh peserta dan para narasumber untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu
karena kita akan masuk pada sesi foto bersama. Kepada Bapak Host, Bapak Made Sudrajat, mohon dibantu untuk screen capture ya Pak. Baik, saya akan bantu untuk hitung. Oh ya, mohon kepada para peserta dan narasumber untuk mengaktifkan videonya karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Ya, jangan lupa senyum ya. Kita akan tunggu sampai semuanya on ya, kameranya. Ya, mohon di on untuk kameranya. Ya. Ya, nanti akan di countdown ya. Oke. Oke. Desi. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sebagai tambahan informasi, sebelum acara ini ditutup, bahwa pada penghujung tahun 2020, DPC Prajaniti Hindu Kota Bekasi akan mengadakan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan bantuan sosial berupa paket sembako yang akan dibagikan kepada umat Banjar Bekasi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember 2020. Bagi para peserta yang hadir hari ini yang ingin ikut berpunya, silakan ditransfer ke nomor rekening yang akan saya bacakan. Nomor rekening BCA di 0660 555 471. Saya ulangi, rekening BCA 0660 555 471 atas nama Niwayan Suwartini. Atas nama Niwayan Suwartini. Dan apabila sudah transfer, silakan untuk mengirimkan bukti transfernya ke nomor WhatsApp 0822 3825 3383. Saya ulangi, untuk mengirimkan bukti transfernya ke nomor WhatsApp 0822 3825 3383. Dan selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, yaitu penghijauan yang merupakan program lingkungan hidup, di mana kita akan menanam bibit pohon di Geraha Yatnya Cilincing, Jakarta Utara pada tanggal 13 Desember 2020. Baik, demikian webinar DPC Prajaniti Hindu Kota Bekasi pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada keynote speaker dan narasumber yang telah membagi ilmunya serta membuka wawasan cakrawala dari segi perspektif kita dalam berwirausaha. Tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini mulai dari awal sampai dengan selesainya acara. Dan nantikan kami DPC Prajaniti Hindu Kota Bekasi dalam mengadakan acara-acara webinar berikutnya. Seperti kata pantun berikut ini, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Stay safe, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan berjaga jarak. Baiklah, acara akan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Santi, Om. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Stay safe. Jaga kesehatan. Santi, Om. Ya, untuk para peserta yang terpilih, jangan lupa lihat di chat. Ada nomor teleponnya. Terima kasih untuk segera semuanya. mengkonfirmasi alamat lengkap dan nama lengkapnya, nggih. Terima kasih Mohon izin Bapak pamit. Nyoman Aryawan, terima kasih. Terima kasih.
Raris, Bapak narasumber semuanya, Makasih Pak Nyoman. serta semuanya, terima kasih. Mohon maaf Makasih Pak Wayan. sebesar-besarnya. Makasih Pak Agung. Sehat dan sukses semuanya. Sedok, Ustaz.